Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Ahmad di YouTube channel saya Rahman Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang must versus should. Bagi kamu yang baru saja bergabung menonton video ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian tonton videonya sampai habis. Nah, must dan should tersebut adalah kelompok kata dari model auxiliary, dan must dan should tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Ada fungsinya menandai bahwa dia wajib, kemudian ada juga pada fungsinya itu sebagai saran saja. Nah, kita akan bahas satu persatu ya tentang penggunaan dari must dan should tersebut. Kita mulai dari must. Must itu bisa digolongkan kepada obligation. Obligation itu artinya adalah kewajiban, ya, kewajiban. Must itu sebenarnya sendiri artinya adalah harus, tapi harus dalam keadaan wajib, ya. Sementara kalau bentuk negatifnya berarti tidak harus atau tidak wajib atau dilarang, ya. Nah, itu ada penggunaan dari mustn't, ya. Must itu adalah obligation, kemudian mustn't itu adalah prohibition. Kita akan bahas satu persatu penggunaan dari must dan mustn't tersebut melalui kalimat yang sudah saya tuliskan di papan tulis. Pertama adalah must. I must study hard to get the best score. Saya wajib belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Karena kalau misalnya kita tidak wajib belajar dengan sungguh-sungguh, ya, mustahil kita mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Maka kita harus must, ya, wajib. Kemudian he must obey the traffic signs. He must obey the traffic signs. Dia wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya. Takutnya ada kecelakaan, accidents, dan diakibatkan karena kecerobohan kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Maka digunakanlah kata must di sini, wajib. Kemudian lagi, he must take ablution before prayer. She must take ablution before prayer. Dia wajib berwudu sebelum sholat. Nah, itu wajib, ya. Harus wajib, ya. Kalau misalnya mau sholat ya harus berwudu dulu, ya. Karena kalau misalnya tidak berwudu nanti tidak sah sholatnya atau bertayamum. Kemudian selanjutnya mustn't. Mustn't-nya adalah larangan, ya. Mustn't itu adalah sebaliknya dari must, ya. They mustn't throw rubbish in the mosque, ya. Jadi mereka dilarang membuang sampah di masjid. Ya, tentu saja karena itu adalah sebuah larangan, tidak boleh membuang sampah di masjid. Kemudian we mustn't drink alcohol, ya. Kita tidak boleh atau dilarang untuk minum alkohol. Kita dilarang minum alkohol. I mustn't be lazy. Saya dilarang untuk malas. Sebenarnya must dan mustn't itu sama-sama fungsinya untuk yang terbaik, ya, untuk hal-hal yang positif. Walaupun bentuknya negatif, tapi ini mustn't ini digunakan untuk menangkal, ya, kalimat-kalimat yang negatif menjadi positif, ya. Kemudian kita lanjut lagi kepada should. Should itu sama seperti must dan mustn't. Di sini dia dua juga, should dan shouldn't. Tapi should ini tidak seperti must dan mustn't tersebut, tapi dia lebih kepada nasihat atau saran, ya. Nah, shouldn't, ya, nasihat atau saran, ya. Kita mulai dari yang positif dulu. You should drink hot tea when the weather is cool, ya. Kamu sebaiknya minum teh panas atau teh hangat, ya, ketika cuaca dingin, ya. Ketika cuaca dingin. Jadi, penggunaan dari should ini sebenarnya adalah sebuah optional atau pilihan, ya, tidak dipaksakan, tidak seperti must, wajib. Kalau di sini adalah cuma saran saja, sebaiknya. Kemudian, he should wear shoes when playing football. Dia sebaiknya memakai sepatu ketika bermain bola, ya. Nah, disarankan untuk memakai sepatu ketika bermain bola, ya. Nah, karena takutnya nanti kakinya lecet atau berdarah atau kena batu, maka disarankan, ya. Ada juga orang yang main sepak bola tidak pakai sepatu, bisa juga bermain bola gitu. Mungkin bermain bola bersama teman-temannya, bukan pertandingan bola, ya. Kemudian lanjut yang nomor 3. We should be quiet in the library. Kita
sebaiknya tenang di pustaka. Nah, biasanya di pustaka tersebut ada menyediakan ruangan diskusi. Mungkin ruangan diskusi tersebut tidak harus bersuara dengan besar-besar, tapi cukup dengan suara pelan saja. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Maka digunakanlah should di sananya. We should be quiet in the library. Nah, kemudian masuk kepada shouldn't. You shouldn't drink milk too much. Nah, ini adalah sebuah saran bagi kalimat yang negatif, ya. Kamu sebaiknya jangan minum susu terlalu banyak. Ya, bisa jadi kalau misalnya terlalu banyak minum susu akan mengakibatkan mencret atau misalnya ada gangguan-gangguan pada pencernaan misalnya. Kemudian nomor 2, they shouldn't sit on the table. Mereka sebaiknya jangan duduk di meja, ya. Nah, bisa jadi karena mungkin tidak ada kursi, mereka duduk di meja. Sebaiknya jangan duduk di meja, cukup berdiri saja, ya. Itu adalah saran. Kemudian, we shouldn't play football in the classroom. Kita sebaiknya jangan bermain bola di kelas, ya. Nah, itu adalah sebuah saran bagi kegiatan yang mungkin tidak sepatutnya dilakukan di dalam kelas, maka itu sarannya adalah saran negatif, ya. We shouldn't play football in the classroom, ya. Nah, sekarang kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari menjawab soal-soal yang kosong seperti ini, ya. Penggunaan dari must dan mustn't, kemudian juga should atau shouldn't, ya. Kita pilih mana yang sepatutnya menggunakan must dan mana yang sepatutnya menggunakan mustn't. Kita baca baik-baik dan kemudian kita pilih jawaban yang terbaik, ya. You bla 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 sit on the floor. Kamu titik-titik duduk di lantai. Kira-kira kita menggunakan must atau mustn't? Ya. Nah, kita menggunakan ya mustn't. Kamu dilarang duduk di lantai. Ya, mustn't, ya. Karena you mustn't sleep on the floor. Kamu dilarang tidur di lantai. Itu dilarang tidur di lantai. Kemudian kedua, they bla 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 climb on the tree, ya. Mereka titik-titik manjat di atas pohon. Nah, apakah mereka boleh manjat pohon? Nah, mungkin bisa tak jadi takutnya jatuh, ya kan? Berarti dilarang. Berarti you mustn't climb on the tree, ya. Kemudian lanjut nomor 3, we bla 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 come to school on time. Kita titik-titik datang ke sekolah tepat waktu. Nah, apakah ini menggunakan must atau mustn't? Ya, betul. Kita menggunakan must. Kita wajib datang ke sekolah tepat waktu. We must come to school on time. Lanjut nomor 4. He bla 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 be strong to lift up the table. Dia titik-titik kuat untuk mengangkat meja. Apakah dia must atau mustn't? Ya, jawabannya adalah must. Ya, wajib kuat dulu. Ya, wajib kuat dulu, tidak boleh lemah, tidak boleh loyo. Kalau loyo nanti takutnya kita nanti terkena meja. Ya, jadi he must be strong to lift up the table. Oke, kita beralih kepada should dan shouldn't. Nah, sama seperti must dan mustn't tadi, mana yang terbaik? Apakah penggunaan should atau shouldn't? If it rains, we bla 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 take an umbrella. Jika hari hujan, kita titik-titik mengambil payung. Nah, kira-kira penggunaan should atau shouldn't? Yes. Ya, betul. Jawabannya adalah should. Ya, sebaiknya mengambil payung. Kalau hujan, ya wajib kita ngambil payung karena supaya tidak basah, ya. Kemudian nomor 2, children bla 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 eat lots of vegetables, ya. Nah, anak-anak titik-titik makan banyak sayur-sayuran. Apakah itu should atau shouldn't? Ya, jawabannya adalah should. Ya, anak-anak sebaiknya makan banyak sayur-sayuran karena dalam sayur-sayuran itu banyak terdapat vitamin, ya. Kemudian nomor 3. Nah, ini adalah lawannya. But they bla 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 eat lots of candy. Tapi mereka titik-titik makan banyak permen, ya. Nah, apakah itu should atau shouldn't?
Ya, pasti menggunakan shouldn't ya. Sebaiknya jangan makan banyak permen ya. Ya, tapi mereka sebaiknya jangan banyak makan permen. Terakhir, I want to lose weight ya. Saya mau mengurangi berat badan. I bla 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 do exercise. Saya titik-titik berolahraga ya. Jadi jawabannya tepat adalah ya, betul. Jawabannya adalah should ya, sebaiknya. Nah, ini adalah penggunaan dari must dan mustn't, kemudian juga should dan shouldn't. Masing-masing dari kata tersebut mempunyai fungsinya masing-masing, dan ini digunakan untuk kewajiban atau larangan, dan di sini menggunakan untuk saran yang baik ya, antara positif dan negatif. Terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Dan jika kamu tidak memahami, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Kemudian bagi kamu yang menyukai video ini, silahkan untuk share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Saya Mr. Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.